Halo, apa kabar Anda semua? Kembali bertemu dengan saya, Heps Bun Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini mulai asik ya. Politik kita mulai asik setelah tadi malam Pak SBY bertemu dengan Pak Erlangga ya, menerima kunjungan Pak Erlangga. Tapi yang justru fokus kita bukan bukan itu ya, tapi fokus kita adalah peran Pak Jokowi itu ya. Jadi pertanyaan yang serius bagi kita, apakah benar-benar sekarang ini Pak Jokowi itu akhirnya seperti yang selalu kita harapkan ya betul-betul berperan sebagai seorang kepala negara gitu ya. Oke, mempersilahkan semua politik kembali ya seperti sebagai sebuah permainan yang menarik, bukan permainan yang harus dikendalikan, yang aturan mainnya sudah dibuat, lapangannya sudah disiapkan dan pemenangnya pun sudah dipersiapkan gitu. Kelihatannya itu masih 2-3 langkah ke depan. Oh, oke. Jokowi masuk pada kesadaran Hmm. statesmanship itu, Hmm. kesadaran kesadaran eh, apa namanya apa tadi istilah ketatanegaraan, Ya, kesadaran kenegarawanan. ya. Tapi menuju ke situ tapi ya sekarang ya. Menuju Ada beliau menuju menuju ke ya. situ. Ya. Ya. Nah, tapi yang sekarang kita baru bisa pastikan itu nanti. Yang sekarang kelihatannya justru Jokowi jadi punya partai ya, yang namanya PDIP Perjuangan Plus. Apalagi ini. Kan dulu ada PDIP, ada Mm-mm. PDI, lalu ada PDI Perjuangan kan. Nah Mm-mm. sekarang Jokowi justru memerankan sifat perjuangannya PDIP zaman dulu tuh. Jadi Jokowi merasa bahwa dia dirampas karena itu dia disolimi, karena itu dia mesti bangkit lagi kan. Jadi Mm-mm. seolah-olah ada dua PDIP sekarang, PDIP perjuangannya Ibu Mega dan PDIP perjuangan plusnya Pak Jokowi. Karena Mm-mm. Pak Jokowi tetap masih mampu untuk kirim-kirim sinyal pada PDIP-nya Ibu Mega. Tapi Mm-mm. itu memang hal yang mungkin semacam sinyal terakhir dari Jokowi untuk memberitahu pada publik bahwa dia kecewa dan dia bisa bangun kekuatan baru. Kira-kira itu maksudnya. Nah itu yang kita baca hari-hari ini betapa Jokowi belum mau menyerah terhadap siasat Ibu Mega, kan itu dia bikin siasat sendiri itu, Mm-mm. mencoba mengirim beberapa prajurit ke PDIP melalui PAN dan P3 dan berupaya untuk mempengaruhi opini publik dengan menganggap bahwa dia masih mengendalikan Golkar, dia masih mengendalikan KIP. Itu yang terlihat hari-hari ini ketika Pak Erlangga harus menjelaskan dengan santun bahwa tidak ada hal-hal yang mendasar dalam Republik ini, semua adalah bersifat kemungkinan gitu. Jadi yang Mm-mm. sudah pasti nggak ada tuh, yang bisa ada tukar tambah lagi. Itu sinyal bahwa juga Jokowi bersedia untuk tukar tambah. Dia nggak lagi mati-matian misalnya untuk menghalangi Anies, karena itu juga Mm-mm. konyol nanti itu. Ya, ya, Dan ya. dia berupaya untuk memberitahu bahwa ya kemasukakalan Prabowo itu adalah sesuatu yang tak bisa dihindarkan lagi itu, karena Prabowo bahkan dalam 1 minggu ini aktivitas Prabowo itu luar biasa Ya, tuh, ya, ya, ya. kaderisasi, kunjungan sana kunjungan sini. Jadi Jokowi tahu bahwa sebetulnya dia sekarang ditawan oleh keadaan, dia yang mesti memilih pro siapa itu. Nah bagi Mm-mm. Prabowo menganggap ya udah pasti Jokowi akan pro dia tuh, karena hanya Prabowo yang sebetulnya secara etis mampu melindungi Jokowi itu. Nah Yes. PDIP nggak mungkin melindungi Jokowi walaupun kader Jokowi Ganjar di situ, tapi Mega kan nggak pernah memaafkan Jokowi. Ya, ya, ya. Oke. Eh, kita tadinya menduga ketika pertemuan beberapa hari yang lalu KIB itu ada satu keputusan karena P3 sudah mendukung Ganjar Pranowo gitu. Tapi ternyata sampai bertemu mereka menyatakan solid, tetapi juga tidak mengambil keputusan yang solid kan. Kalau solid itu berarti satu ke Ganjar ya semua ke Ganjar gitu ya. Kalau Golkar kan sejak awal memang tidak mau langsung menyatakan Ganjar. PAN yang justru menarik kan, PAN sejak awal sudah menyatakan akan mendukung Ganjar dan memasangkan dengan Erik ya. Bedanya bedanya P3 kan di situ. Sama-sama Ganjar tapi yang satu maunya Sandi, satu maunya Erik. Tetapi yang menarik ini saya menyimak ada dua pernyataan yang sedikit berbeda antara Sekjen dan Wakil Ketua Umum di PAN ya. Sekjen Edi Suparno menyatakan bahwa ya mereka memang ditawari untuk bergabung dengan PDIP mengusung Ganjar. Tapi dia menyatakan bahwa dinamika internal itu masih belum bisa memutuskan. Tetapi kata dia dari sisi konstituen yang Islam dan Muhammadiyah itu lebih memilih pada Pak Prabowo gitu ya, bukan bukan Ganjar dan juga bukan Anies. Tapi Viva juga Maulani menyatakan bahwa kita PAN mendorong kalau bisa semua termasuk Golkar ke Ganjar Pranowo. Tapi sekali lagi ini tidak konsisten dengan pernyataan Pak Zul sebelumnya yang sudah menyatakan akan mengusung. Itu yang
saya menarik berarti Pak Jokowi juga tidak ada instruksi apapun sekarang pada PAN ini. Gitu. Jadi apa yang namanya minum kopi itu mungkin tuang-tuangan kopi doang tuh. bener, bener PKB itu bisa-bisanya Pak Zul aja kata PKB kan begitu PKB yang menyatakan bukan Pak Jokowi yang mau gitu. Jadi sangat mungkin kalau kita lihat konflik internal juga di PAN itu mungkin pembagian kopi di dalam PAN Ya, sendiri nggak merata, maka ada yang ya, mau cari ngopi di luar juga tuh. ya, 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 Dan kita tahu kopinya ya cuman kopi yang disuplai oleh Erick Thohir kan itu ya, intinya ya, kan. ya, ya, ya. Jadi Kopi cap udahlah kita BUMN, kopinya cap BUMN. ya dan BUMN. Jadi terpaksa kita mesti bayangkan bagaimana kesulitan ketua PAN ini, Zulkifli ini untuk membayangkan dia sebetulnya berinduk pada Erick Thohir, tetapi di bawah itu berupaya untuk gerogoti dia juga. Bagi gue dulu dong sebelum diputuskan kemana si Erick Thohir. Kira-kira itu tuh. Jadi tetap pragmatisme materi itu tinggi sekali tuh. Nggak mungkin PAN itu pecah tiga misalnya alam pikirannya kalau betul-betul si Sulhas itu mengerti apa yang diinginkan oleh Thohir tuh. Ini juga begitu mungkin Sulhas mengatakan Erik ini kurang nih dananya nih masih banyak faksi yang anti sama lu nih. Kan kita selalu berpikir buruk kan Ya, ya, ya. soal uang tuh. Jadi itu sebetulnya. Jadi mungkin yang lain bilang udahlah kita perus saja Erik dulu tuh mumpung dia lagi gamang itu galau maka kita bikin tiga opini lah. Yang satu bilang iya masuk akal kalau Erik ke PDIP, yang lain bilang kurang karena PAN itu ada tradisi Islam tuh, jadi mungkin ke Anies atau bagian nasionalisnya ke PDIP ke Demokrat atau ke Prabowo maksudnya. Jadi sinyal-sinyal itu membuat Erik akhirnya mungkin frustrasi nih ngapain sebetulnya gue investasi pada partai yang nggak jelas arahnya. Kira-kira begitu kan. Oke, oke. Tetapi justru dengan kegamangan ini yang kita bisa lihat adalah ada kemungkinan PDIP itu tidak dapat tambahan partner koalisi kecuali P3. Dan kalau itu memang betul-betul terjadi kan berbahaya ini buat pencalonan Ganjar sendiri. Itu yang nggak pernah dihitung Mega sebetulnya karena Mega kena kualat dia pidato buat Kartini yang dapat Kartono kan begitu soalnya. Bayangkan misalnya kalau Puan, mungkin keperempunan Puan itu menjadi simpati dari partai-partai untuk kita bantulah Puan. Mungkin Erik masuki ke Puan aja tuh. Demikian juga Sandi segala macam. Tapi udah bubur udah berubah lagi jadi nasi tuh dan nggak bisa dicerak lagi oleh lambung yang bermasalah. Nah sekarang kita mau coba bayangkan tuh apa yang akan terjadi kalau ada satu keputusan dari PKB, dari PAN atau siapapun itu yang ada di koalisi KIB untuk mengatakan oke, kalau begitu kita sendiri-sendiri aja ya. Jadi ada yang akhirnya pergi ke Prabowo, ada yang pergi ke Demokrat, ada yang pergi ke Anies kan. Ada yang pergi ke Prabowo, ada yang pergi ke PDIP, ada yang pergi ke Anies tuh. Jadi dari awal kita tahu ini kan koalisi yang diutuh-utuhkan oleh Jokowi demi Ganjar. Begitu Ganjar hilang, ngapain lagi koalisi itu eksis kan? Kan logikanya begitu. Ini biar aja dia cari makan sendiri-sendiri itu. Ya, ya. Nah, dengan cara seperti itu kan lebih menarik lagi kita tadi satu PAN seperti itu dan bahkan juga Gibran putranya Pak Jokowi ketika ditanya dia mengaku pada wartawan ditanya ya dia sudah mulai mengumpulkan relawan kan kata dia dan dia tapi menyatakan ditanya kemana namanya itu rahasia tapi pokoknya udah mengerucut ke sebuah nama kata dia belum walaupun sesama kader PDIP belum tentu kita dukung Ganjar Pranowo dan bisa saja lari ke Pak Jokowi. Kenapa kalimatnya masih mendua? Kenapa tidak kemudian lari sebagai ke Pak Prabowo maksudnya? Ya, Pak Prabowo. Kenapa tidak sebagai kader PDIP dia tegas menyatakan sebagai kader PDIP ya kita tegak lurus pada Ibu Mega dong dukung Ganjar gitu. Iya, kan Gibran baru bangun tidur tiba-tiba dia lihat bapaknya pergi ke Jakarta kan dia pasti bertanya ada apa. Ya, ya. Begitu dia baca koran lo kenapa tadinya 2 jam lalu masih Ganjar di genggaman Jokowi tiba-tiba pindah ke Ibu Mega kan. Jadi sebagai orang yang juga bisa membaca psikologi bapaknya, Ganjar tahu apa yang ada dalam hati bapaknya. Gibran maksudnya. Gibran tahu apa yang dalam hati Bapak Jokowi. Jadi jelas bahwa Jokowi memang memutuskan untuk membawa gerbongnya itu yang ditinggalkan Ganjar itu pergi pada Prabowo. Itu sebetulnya tuh. Jadi Gibran cuma itu tafsir kita tentang ucapan Gibran itu hanya itu bahwa Jokowi tidak menghendaki
projo atau segala macam aparatnya itu dibawa oleh gerbongnya Ganjar. Karena juga Jokowi tahu bahwa kalau gerbong Ganjar itu membawa aparatnya Jokowi, itu akan berhadapan dengan gerbong PDIP yang sekarang dibentuk dengan cepat-cepat untuk membackup Ganjar. Itu akan perang di situ tuh Ya. antara relawan tuh. Jadi lebih aman sebetulnya Jokowi memanfaatkan kalimat Gibran untuk mengirim pasukan itu ke Prabowo. Ya, ya, ya. Nah, menurut saya sekali lagi kembali ke pertanyaan semula sangat berat dong ya kalau Ganjar. Karena bagaimanapun juga Ganjar itu kan selama ini dia kenapa elektabilitasnya sangat tinggi karena dia dianggap dari sebagai penerus dari Jokowi, the little of Joko, the little Jokowi, ya little Jokowi begitu ya. Dan itu kan dan kedua dia juga tidak akan berani maju tanpa PDIP. Kan itu dilemanya Ganjar kan selalu itu. Dia ingin tentu yang paling aman buat Ganjar adalah dia dicalonkan oleh PDIP mendapat dukungan dari Pak Jokowi. Tapi dalam situasi ini kan nggak mungkin dia dapat dua-duanya kelihatannya gitu. Dan kalau dengan begitu kan sangat berat. Itulah Ganjar itu dalam psikoanalisa dia mengalami gejala delirium. Delirium Atau itu artinya dia gugup karena dia nggak tahu arah. Dia gagap karena dia nggak punya bahasa sendiri. Itu namanya delirium. Jadi hmm, yang masuk di dalam jebakan delirium ini. Dan itu bahayanya kalau dari awal memang Ganjar itu sekedar menunggu sinyal. Dan dia bukan dia yang aktif untuk mengatakan bahwa saya ada seorang yang mampu memimpin Indonesia. Di kesulitan itu kita tahu dari awal. Dan sekarang kesulitan itu menjadi jadi. Karena tadi euforianya nggak terjadi. Ganjar pasti berharap begitu diucapkan oleh PDIP, maka aparat langsung bergerak. Sekarang kita hitung, apakah aparat PDIP memang secara rela maunya ke Ganjar? Itu tangan-tangan Jokowi juga ada, tangan-tangan Bambang Pacul juga ada di situ tuh, hmm, tangan-tangan macam-macam faksi di situ kan. Jadi konsolidasi itu tidak selesai hanya dengan Ibu hmm. Mega menunjuk Puan Maharani sebagai koordinator pemenangan dan Prananda satu sebagai lagi anaknya ya Prananda Prananda sebagai sebagai ya sebagai pengatur strategi itu. Nggak hmm, begitu tuh, karena di dalam PDIP faksi itu selalu ada, dan itu yang menyebabkan kita membaca PDIP bukan sebagai partai yang utuh, tapi partai yang di dalamnya tarik menarik kepentingan juga tinggi sekali. ya, ya. Oke, nah dengan situasi semacam ini, menurut saya kan tentu saja yang akan jadi korban Ganjar dong, ya. Karena dia jadi korban tarik menarik antara dua dua kepentingan ini. Kita mau lihat lembaga survei, kalau tiba-tiba Ganjar di-upload lagi dan Hmm, didorong, itu artinya makin parah sebetulnya. Jadi hmm, biar aja Ganjar itu pelan-pelan, kalau memang dia niatnya bagus dan dia bisa mampu untuk memfungsikan dirinya sebagai presiden bukan sebagai petugas partai, maka dia bisa temukan sendiri cara dia untuk mempromosikan diri tuh. Kalau hmm. sekarang kan dia diasuh oleh ya Puan yang asuh dia tuh sebetulnya, dan kita tahu Puan masih jengkel pada Ya, ya, keputusan memilih Ganjar ini. Jadi ya. faktor psikologis ini membuat Ganjar dijerat dua kali, dijerat secara elektoral karena dipindahkan ke Mega, dan dijerat secara mental karena harus diasuh oleh Puan yang sebetulnya adalah orang yang nggak suka Ganjar kan. Jadi Hmm. ini semacam keterpaksaan demi citra PDIP. Ya, 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 ya. Oke, tapi kalau kita melihat realitas hari ini ya, Bung Rocky, apalagi setelah pertemuan kemarin kemarin malam antara Pak Erlangga dengan Pak SBY, peluang yang paling mungkin masih bergabung dengan PDIP itu yang paling mungkin itu P3 gitu. Sorry, PAN gitu. Tapi kalau Golkar rasanya berat ya, Bung Rocky ya, dengan situasi itu ya. Ya kita hitung dari sekarang bahwa Golkar udahlah, kita mau analisis dari segi apapun, dia dia cenderung ke Prabowo lah kan. Hmm. Secara bahasa tubuh, secara sejarah itu ya susah bagi Golkar itu minta dipinang oleh PDIP atau menyodorkan diri, itu juga adalah gengsi Golkar tuh. Ya, Kalau ya. dengan Prabowo ya ada situasi bersama di Golkar kemarin, ada semacam kultur yang kira-kira mirip, itu intinya tuh. Jadi Hmm. yang akan kedinginan justru Ganjar tuh. Anies tentu akan dapat efek bahwa dia harus jadi faktor di dalam perpolitikan nasional, karena secara sosietal nama Anies nggak mungkin ditutup lagi tuh, dan Ya. Pak Jokowi pasti secara real juga harus bersifat kesatria untuk tidak lagi menjegal Anies itu, dan itu bisa kita lihat nanti. Mungkin Pak Firly nanti akan mulai meredakan upaya dia untuk meringkus Anies. Dan demikian juga efek pada Pak Muldoko, dia harus berhenti untuk berupaya masuk menguasai
Demokrat. Kan Pak Muldoko juga lagi bikin semacam tim itu, segala macam orang dimasukin di situ untuk lakukan langkah terakhir melalui PK. Ini juga sinyal bagi PK supaya jangan macam-macam tuh. Yes. Karena itu berbahaya, akan ada mobilisasi massa untuk mengepung Mahkamah Agung kalau PK itu memenangkan Muldoko. Yes, oke. Apalagi kalau nanti kekuasaan berganti, itu risikonya lebih gede lagi. Nah, itu lebih berat lagi tuh. Ya, ya. Oke, baik. Makin asik ya, Bung Rocky ya. Dan kita asik dengan 0% kita sekarang. Iya, kalau kita begini-begini aja kita tuh, karena Yes. kita punya dasar etis untuk mengkritik itu 0%. Yes, oke. Thank you, Bung Rocky. Ya.